Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, hari ini kita terus diingatkan dengan nasihat-nasihat melalui manakib, melalui getaran-getaran hati kita untuk terus berzikir kepada Allah bahwa kita sedang belajar istiqomah, menegasikan, meniadakan Tuhan-Tuhan dan menetapkan Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illallah. Alat kita adalah alat yang luar biasa. Kita punya bekal alat, kita punya bekal jimat, wafak yang luar biasa. Kalau kita istilahkan dalam konteks lain. Kita punya alat yang luar biasa yang menyelamatkan kita, keluarga kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi saya ingat ketika saya punya sahabat murid Abah yang sebelumnya dia adalah seorang ahli wirid, seorang ahli duduk bertahun-tahun dan menjadi pananyaan, menjadi orang yang bertanya tentang kehidupannya. Banyak datang orang kepada beliau. Karena beliau memang keturunan dan juga beliau senang aurat-aurat zikir-zikir untuk dunia kegaiban, dunia keparanormalan. Nah, ketika menjadi murid Abah, ditalkin zikir, maka beliau mengatakan kepada saya bahwa Kiai, saya tidak butuh kalimat lain, saya tidak butuh kalimat zikir lain. Dalam konteks ini karena beliau merasa sangat luar biasa dengan kalimat ini. Dia bilang, saya cukup sekarang dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Apapun orang datang kepada saya gunakan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang seperti ini betul-betul merasakan energi yang luar biasa ketika mengamalkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallahnya betul-betul dihayati. Menghayati makna tahlil, makna la ilaha illallah yang luar biasa. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Anom mengatakan, wa yulahidu makna tahlil ay la maksuda illallah. Orang-orang yang berzikir, para penzikir itu menghayati makna dari kalimat tahlil ini, kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. La maksuda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Nah, artinya fokus. Allah punya segala-galanya. Allah yang memiliki dunia ini, yang memiliki langit ini, artinya semua kehidupan yang ada di dunia ini milik Allah. Apapun fenomenanya, apapun kejadiannya, apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, berupa kehendak, berupa penolakan, berupa hajat, berupa bala, apapun bentuknya yang melibatkan kehidupan dunia dan seluruh isi hidup kehidupannya, Allah yang menentukan. Maka ketika kita fokus kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia betul-betul dapat memaknai la ilaha illallah bahwa Allah segala-galanya, Allah yang dituju, maka mudah bagi keperluan dia. Itu yang saya amati dari sahabat saya ini. Jadi beliau katakan sekarang, kalau istilah eh, bahasa itu lebih tajam gitu ya. Ketika dia menggunakan. Nah artinya ini kajembaran Rahmaniyah. Sejak zaman Abah Anom dulu, saya sering mendengar bahwa orang-orang yang sebelumnya katakanlah tanda kutip sakti gitu ya, ahli hikmah gitu, mempunyai kelebihan-kelebihan dalam hal apapun, pengobatan kah, atau terapi kah, atau tempat orang bertanya kah. Ketika masuk torikoh, maka di situ yang terjadi adalah semakin sempurna. Bukan bukan hilang, bukan dikurangi gitu. Malah semakin sempurna, disempurnakan oleh kalimat la ilaha illallah.
Wakil talqin yang sakti-sakti ya, tanda kutip ahli hikmah, malah tambah sakti gitu ya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kita mesti meyakini bahwa ketika kita masuk toriko itu bukan berarti kita akan hilang semuanya. Malah bertambah lebih baik. Itu yang mesti kita yakini, belief seperti ini. Jadi bukan berarti ada istilah, kenapa saya ketika bertoriko saya menjadi miskin, usaha saya semakin hilang. Sebenarnya bukan itu. Ketika hilang, Allah hilangkan. Allah hilangkan yang mengandung maksiat. Allah hilangkan yang mengandung perdosaan. Allah bersihkan. Allah bersihkan karena apa? Kalimat la ilaha illallah kalimat suci. Tidak bisa bersemayam kepada hati kita yang kotor, harta kita yang kotor, tempat rumah yang kita kotor. Dibersihkan, kadang habis. Tetapi ingat, sabar, terus kalimat zikir diucapkan betul, diamalkan dengan baik, lama-lama dia pun akan bertambah. Karena jaminannya apa? Jaminannya kalam daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Aba Anom. Kata Aba Anom kepada Baos, apa? Masuk torikoh itu dijamin makan dan minumnya. Gitu. Saya meyakini itu. Jadi kalau ada istilah kita masuk torikoh, maka terjadi kemunduran. Ya ngapain kita masuk torikoh? Kalam Abah pun mengatakan, kita konsep kholwatnya, konsep zuhudnya sangat modern. Kholwatnya, zuhudnya, kita tidak meninggalkan dunia. Kita memakai baju compang-camping. Kita tinggalkan semua harta benda jabatan kita. Tidak. Inilah disebutnya mujadid, pembaharu dalam torikoh. Pembaharu di dalam ajaran. Pembaharu itu bukan berarti membawa ajaran baru. Tetapi bagaimana betul-betul disesuaikan dengan peradaban saat ini. Disesuaikan dengan kekinian. Maka disitulah otoritas Syekh Mursyid memberikan jaminan kepada murid-muridnya. Maka jangan aneh ketika Abah memberikan sabda-sabdanya, memberikan maklumat-maklumatnya yang kekinian. Bukan berarti merubah ajaran. Itu strategi saja, strategi jaminan mursyid, strategi dakwah. Adapun intinya tidak diubah-ubah. Zikirnya la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengatakan Abah Aus mengubah-ubah ajaran, Abah Aus tetap la ilaha illallah. Tidak diubah-ubah. Tidak ada la ilaha illallah ditambah apa begitu. Enggak ada. Zikir khofinya sama. Nah, jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, orang-orang yang betul-betul memaknai kalimat la ilaha illallah, maka disitulah dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Peringatan ini, keterangan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk pribadi saya juga. Gitu. Sama. Karena yang berhak memberikan tausiah, nasihat adalah hakikatnya pengersa Abah. Dan kita membacakan. Dan tadi, kembali kepada sabda Abah Anom, bahwa masuk toriko itu dijamin dengan makan dan minumnya. Istilahnya bahasa Sunda. Saya redaksi ini takut salah. Asup toriko teh dijamin nyatu nak seperti itulah kira-kira redaksinya ketika Abah Anom mengatakan kepada Abah Aos. Ketika Abah Aos ikut toriko ke Abah Anom, kemudian istri beliau, ibu, merasa kok tidak ada yang mengundang, hartanya berkurang, santrinya berkurang, seperti itu. Sehingga Ibu Gaus waktu itu merasa kenapa gara-gara masuk toriko Suryalaya, ternyata akhirnya menjadi miskin. Yang tadinya punya pesantren, santrinya banyak, yang ngaji, diundang ceramah kemana-mana. Ternyata setelah masuk Suryalaya, tidak diundang kemana-mana, tidak ada yang mengundang, tidak ada yang mengirim beras, tidak ada santri di situ. Maka Abah Ano mengatakan bahwa masuk Toriko itu dijamin makan dan minumnya. Maka sejak itulah Abah Aus lama-kelamaan semakin istiqomah, maka bertambah terus, bertambah rezekinya, bertambah berasnya, istilah Abah Aus, bertambah gitu. Sampai sekarang. Artinya dijamin. Dijamin rumahnya, makannya, kendaraannya, gitu ya. Kesolehan anak-anaknya gitu. Harta anak-anaknya. Itulah karena dijamin. Nah, persoalannya adalah
Kita bener nggak, serius nggak kita bertorikoh ini? Kita menghayati, meyakini betul bahwa torikoh yang kita amalkan, yang kita jalankan ini betul-betul menjadi penting buat kita. Gitu. Maka Abah pernah mengatakan bahwa kita sebagai murid torikoh ini harus ada lebihnya. Itu pakai bahasa Sunda juga. Redaksinya mesti dicek juga gitu ya. Jadi kudu ayat deleun, deleun anak gitu. Jadi yang dilihat harus ada yang dilihat kata Abah. Kita masuk toriko ini, kita berzikir ini harus ada yang dilihat. Ya otomatis yang dilihat adalah sesuatu yang nampak secara visual. Mungkin berupa jabatan, mungkin berupa kehormatan di kelompoknya, mungkin berupa harta, mungkin berupa finansial. Itu adalah yang bisa dilihat. Karena kalimatnya yang bisa dilihat. Ada sesuatu yang lebih yang bisa dilihat oleh orang bahwa kita bertoriko. Dan dari semua itu, yang terpenting adalah yang dilihat kebaikan kita, sodakoh kita, kedermawanan kita, perilaku kita, attitude kita, pekerti kita kepada orang lain lebih baik. Nah, tetapi kalau kita kaitkan dengan sabda Abah Anom dan Abah Aos, Abah Aos, Abah Anom tidak clear untuk hal duniawi, tetapi kita bisa melihat bagaimana Abah Anom pun secara materi luar biasa. Kendaraannya, hartanya, Abah Aos juga sama. Nah inilah Bapak Ibu peringatan teguran kepada saya dan kita semua bahwa itulah artinya kita bertoriko ini tidak hanya melulu urusan akhirat tetapi juga dijamin dunianya. Toriko ini juga tidak melulu urusan dunia tetapi juga dijamin akhiratnya. Artinya dua-duanya. Abah mengatakan Abah mah suka keseimbangan. Ya namanya seimbang, fisik kita masih di dunia, kita pun butuh akhirat pada saatnya. Nah artinya nggak mungkin kita sebagai murid Abah akan terlantar. Kita sebagai murid Torikoh ini, kita sebagai orang yang betul-betul memegang kuat kalimat sakti la ilaha illallah, nggak mungkin kita akan terlantar hidup di dunia ini. Nah inilah kita penting, mindset kita, pola pikir kita, keyakinan kita, kita kuatkan bahwa saya yakin apapun profesi kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, Allah jamin selagi kita memegang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena tiada yang dituju hanya Allah. Tidak ada yang dipertuhankan hanya Allah. Maka kalimatnya apa? Wa min kalimatin nafi yanfi jami'al muhdatsati gitu ya. Artinya kalimat negasi la ilaha ini meniadakan seluruh makhluk gitu ya. Dan menetapkan satu yaitu kalimat la ilaha illallah. Isbat pada hati kita hanya Allah. Itulah talqin. Maka bagaimana kita bisa menghayati makna la ilaha illallah ini kalau kita tidak bisa talqin, tidak bisa mendapatkan talqin, tidak bisa betul-betul mengulang-ulang repetition kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa la ilaha illallah ini mesti ditalkinkan? Kenapa la ilaha illallah ini mesti diteruskan untuk berulang-ulang kita ucapkan? Hakikatnya agar kita bisa memaknai kalimat la ilaha illallah. Secara artinya, secara tauhidnya, secara ihsannya, bagaimana menghunjam la ilallah di dalam hati kita, terlilit di lidah kita, dan la ilallah melilit kita. Abah Awas mengatakan sampai mendarah daging. Itu kalimat la ilaha illallah. Maka itulah kita menghayati. Jadi kita sebenarnya sangat nikmat, sangat bersyukur. Kita punya senjata, punya zikir, la ilaha illallah, punya ijazah. Dimanapun kita, perjalanan kemanapun kita, darat, udara, laut, bersama siapapun, apapun profesi kita, kita ditemani kalimat sakti, la ilaha illallah. Kita mau ujian, kita mau naik pangkat, kita mau nyari rezeki, kita mau belajar, mau di manapun, kita punya kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang luar sana hanya memegang jimat dimasukkan di dalam dompet? Tulisan wafak-wafak ditulis di dalam kertas-kertas, di dalam kain-kain dibawa. Mereka sangat percaya diri.
Sementara kita disestempel kalimat la ilaha illallahnya kita lukis, kita ukir, tidak hanya dilukis, diukir di dalam roh kita, di dalam kalbu kita. Jimat itu ada di dalam diri kita gitu. La ilaha illallah itu. Nah, artinya ini konteks ya, bukan berarti kita punya jimat seperti itu, tetapi artinya mengkiaskan ini lebih dahsyat karena ditulis, diukir di dalam diri kita masing-masing. Ketika kita talqin zikir itulah dibaiat, diberikan janji setia tubuh kita bersama la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang-orang yang sakti secara spiritual keparanormalan, ngelihat orang-orang yang talqin zikir itu luar biasa. Karena saya punya pengalaman ketika saya punya sahabat seorang yang bisa punya kekuatan energi, saya nggak tahu ilmunya apa, membuka aura dan lain sebagainya. Saya datang ke Padepokan ketika itu di daerah Jawa Tengah. Kemudian dia pegang saya dan dia bilang, Mas, hati apa di dalam diri Mas kok energi dahsyat sekali katanya. Auranya kok kencang sekali gitu. Dan saya cek satunya teman saya yang biasa saja, yang sudah talqin zikir, dicek sama juga. Nah, artinya bukan karena sayanya, tetapi karena talqin zikir yang ditanamkan bagi setiap orang murid Abah di situ penuh dengan energi. Nah, persoalannya adalah energi itu akan tetap seperti itu atau kita olah menjadi energi yang dahsyat. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maksud daripada memaknai kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalau kita jelaskan secara perspektif yang bermacam-macam, pendekatan ilmu yang bermacam-macam, maka luar biasa. Bagaimana la ilaha illallah dilihat dari perspektif filsafat. Kiai kita sudah membahas, maka wakil talqin kita ada yang ahli filsafat. La ilaha illallah perspektif daripada psikologi. Wakil talqin kita juga adalah orang-orang yang psikolog dibahas. Perspektif budaya, perspektif ilmu, pergaiban. Wakil talqin kita pun banyak mantan-mantan ahli paranormal, parapsikologi kan. Belum lagi neuroscience. Bagaimana profesor kita, Profesor Priyatno, dengan pendekatan NLP-nya, Neuro Linguistic Programming, dengan pendekatan alam bawah sadarnya, memotret kalimat la ilaha illallah, maka luar biasa, menjadi indah, menjadi menarik, secara sains dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu itulah maksud daripada kita memaknai kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu adalah la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, disinilah Abah mengatakan kepada kita ketika kita dalam rangka zikir la ilallah ini adalah kita mesti seorang zikir la ilallah harus keadaan suci, kita punya wudhu dan zikirnya mesti diucapkan dengan jelas. Ada suara keras, keras bukan berarti keras keluar, tetapi keras dalam arti kuat ke dalam zikir kita ilallah. Minimal kata Abah, suara zikir kita terdengar oleh telinga kita. Kalaupun kita zikir la ilallah. Nggak usah mesti teriak-teriak. Nggak usah mesti gogorowokan istilahnya. Tetapi zikir la ilallah ada suaranya kuat ke dalam, minimal terdengar melalui telinga kita. Nah, selanjutnya adalah dawam. Dawam itu artinya istiqomah. Terus menerus tiada bosan sampai menghunjam. Istilahnya cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Walaupun batu sekuat apapun, walaupun itu air selembut apapun, kalau dia terus netes, netes, netes setiap hari, lama-lama itu batu cekung. Kenapa? Bukan karena kerasnya air, tetapi kekuatan terus-menerus. La ilaha illallah. Terus-menerus. Repetition. Kekuatan repetition itu luar biasa. Walaupun kita tidak langsung, lama-lama itu batu pecah. Lama-lama itu batu menjadi cekung. Lama-lama hati menjadi lembut. Lama-lama diri penuh dengan energi. Jadi nggak langsung. Abah menuntut kita istiqomah. Istiqomah itu adalah apa? Istiqomah itu terus menerus.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berdoa kepada Allah wasat Tuhan Syekh, senantiasa kita semua istiqomah meyakini keberlimpahan, keberkahan, keajaiban dengan melalui kalimat la ilaha illallah untuk kehidupan kita, cita-cita kita, kesolehan kita, kesehatan kita, rezeki kita, dan juga ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abah, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli